Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bapak. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini yaitu teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Selanjutnya, teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Yang selanjutnya itu tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Yang selanjutnya itu anak-anak kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama itu singkat dan padat. Dan yang kedua itu gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga itu menyampaikan teksnya secara luas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang selanjutnya menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang selanjutnya itu tidak memihak, berarti tidak memaksa kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang selanjutnya itu teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang selanjutnya itu penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Yang selanjutnya umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks eksposisi. Adapun jenis-jenis teks eksposisi yang diantaranya yaitu yang pertama, eksposisi definisinya yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi atau suatu topik tertentu. Yang selanjutnya itu eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan suatu dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya itu eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau pelaksanaan tertentu dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya. Yang selanjutnya itu eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Yang selanjutnya itu eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasannya utamanya disertai dengan disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Yang terakhir, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lain. Oke, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat, isi yang berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, merupakan penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya, virus corona sangat berbahaya. Yang kedua, gugus tugas sudah bekerja dengan baik.
Oke, yang selanjutnya itu fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan suatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contohnya, A. Virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Yang selanjutnya itu jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Nah, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu pola-pola pengembangan. Pola-pola pengembangan ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Pola umum khusus. Yang kedua itu pola khusus umum. Yang ketiga pola ilustrasi. Yang terakhir pola perbandingan. Oke anak-anak, itulah materi kita hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.